Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A, B, C, dan D? Semoga kalian hari ini tetap sehat ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak bertemu kembali dengan Bu Ika. Hari ini kita akan belajar PPKN. Apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan belajar mengenai makna Pancasila, sila keempat dan pengamalannya ya. Nah anak-anak, sebelum dimulai mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kita mulai dengan salah satu kutipan ayat Al-Quran surat Ali Imran ya. Di situ dijelaskan bahwa kita hendaklah bermusyawarah ya. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya ya. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita memiliki suatu masalah ya, nah ada baiknya kita bermusyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu berunding ya untuk menentukan keputusan bersama yang adil dan juga dapat diterima oleh semua belah pihak. Nah, kita lanjut ke bunyi Pancasila sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kita bisa melihat lambang dari sila keempat adalah kepala banteng dengan dasarnya berwarna merah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai makna lambang sila keempat. Tadi sudah dijelaskan sila keempat itu lambangnya kepala banteng ya. Kenapa kepala banteng? Kenapa harus banteng? Ya. Di sini kita akan lihat bersama-sama, kepala banteng itu melambangkan kehidupan sosial banteng yang rukun dan bersosialisasi dengan satu yang lainnya, seperti dengan rakyat Indonesia ya. Jadi banteng itu senang bersosialisasi, jadi dia senang berhubungan dengan kelompoknya ya, dan mereka itu rukun ya. Jadi dilambangkan bahwa Indonesia itu rakyatnya pun demikian ya, mereka senang bersosialisasi satu sama lain namun tetap rukun ya. Dan mengapa warna merah? Warna merah itu melambangkan simbol kerakyatan. Itu anak-anak makna lambang sila keempat. Selanjutnya kita akan belajar makna bunyi sila keempat. Kalau tadi lambang sila keempat, sekarang bunyi sila keempat. Tadi bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki makna, nah, satu, mengutamakan kepentingan bersama atau bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selalu mengutamakan kepentingan bersama ya, daripada keinginan diri sendiri atau kelompok atau golongan kita sendiri ya. Jadi selalu mengutamakan kepentingan negara, kepentingan masyarakat ya. Yang kedua, menjunjung
sikap bijak, jujur, dan adil. Nah, saat kita bermusyawarah, kita harus memiliki sikap yang jujur, adil, dan bijak. Apalagi seorang pemimpin ya, harus tentunya bijak, jujur, dan adil. 3. Mengutamakan persatuan dan kesatuan ya. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada keributan ya saat bermusyawarah. Selalu utamakan persatuan dan kesatuan. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Beda pendapat itu wajar saja ya, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memiliki pendapat yang sama dengan kita ya, karena perbedaan itu indah. 5. Melaksanakan musyawarah dengan semangat kejujuran ya. Jadi harus selalu jujur tadi ya, nomor 2 juga dijelaskan. Nomor 6, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi ketika ada masalah tidak dia mengambil keputusan sendiri ya, dirundingkan. Contohnya di keluarga misalnya ya, kepala keluarga ayah sebagai pemimpin, tidak semuanya keputusan ada di ayah. Mungkin kita bisa berkumpul bersama, berdiskusi, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ada ibu, ada anak-anak, semuanya ikut terlibat, itu lebih baik ya. Nah, selanjutnya menghargai dan menghormati hasil musyawarah. Ketika musyawarah sudah diputuskan hasilnya, kita harus menerima dengan lapang dada. 8. Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah secara baik dan tanggung jawab. Ketika sudah ada hasilnya, maka kita harus melaksanakannya ya. Jangan karena kita beda pendapat, saya tidak mau. Nah, itu salah. Kita tetap harus menghargai dan melaksanakan keputusan bersama itu. Walaupun kita tidak sepaham, tidak sependapat, ataupun kita tidak suka, ya kita harus melaksanakannya ya. Nah, selanjutnya bagaimana pengamalan Pancasila sila keempat? Nah, tadi bunyinya sama ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antaranya yaitu, nah, 1, menjadi pemimpin haruslah bijaksana. Ya, Bu, aku kan bukan pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin ya, pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, kalian belajar menjadi seorang pemimpin, memimpin diri kalian sendiri. Apalagi sekarang saat PJJ, kamu jadi pemimpin diri kamu sendiri. Mau belajar seperti apa, mau menyelesaikan tugas seperti apa ya. Nah, di situ kamu belajar memimpin diri kamu sendiri. Nanti kalau kamu sudah berhasil memimpin diri kamu sendiri, nah kamu bisa belajar lagi nanti ke depannya. Siapa tahu nanti kalian jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini ya. Amin. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan ya. Penting sekali ya. Jadi kita tidak boleh egois, ingin menang sendiri ya. Pendapat saya harus disetujui, tidak bisa seperti itu. Kita harus mengutamakan kekeluargaan. Selanjutnya, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Nah, ini contoh yang lebih umumnya di masyarakat ya, di lingkungan negara ya. Keputusan itu ada di tangan atau kedaulatan rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Jadi pemimpin itu sebenarnya bukan tidak boleh diktator ya, tidak boleh seenaknya dalam memimpin rakyat, karena dia itu dipilih oleh rakyatnya sendiri ya. Dia itu harus menyayangi, mengabdi kepada rakyat ya. Seperti itu. Selanjutnya, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Nah, selalu bijaksana ya dalam menentukan hasil musyawarah. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan ya, dan musyawarahnya berjalan lancar. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah mencapai kesepakatan bersama ya. Jadi ketika ada ketidaksepakatan, nah bagaimana caranya supaya semua bisa sepakat ya. Misalnya kalau misalnya sudah tidak bisa dengan musyawarah, bisa dengan melakukan
pemungutan suara atau suara terbanyak ya, kira-kira siapa yang paling banyak suaranya atau yang paling banyak setuju dan tidak setujunya. Nah, dihitung kira-kira yang mana, dan setelah ada keputusan itu maka semuanya harus sepakat ya. Dan selanjutnya tidak memaksakan kehendak orang lain, sama tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, anak-anak, ini contoh kegiatan yang sesuai dengan sila keempat. Misalnya ada pemilihan KM, pemilihan RT RW di sekitar kita. Ada juga pemilu untuk memilih kepala daerah, DPR MPR, dan juga pemilih presiden. Nah, bermusyawarah menyelesaikan suatu masalah atau rapat ya boleh ya. Itu salah satu contoh kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, selanjutnya ini yang terakhir dari Bu Ika. Sangat penting sekali saat kita bermusyawarah ya atau menyelesaikan masalah bersama. Satu, kita harus bersikap lemah lembut menghadapi masalah, bersikap santun dan tidak boleh kasar pada orang lain walaupun kita memiliki pendapat yang berbeda. Yang kedua, bila kita bersikap kasar maka kita akan dijauhi dan dikucilkan dari pergaulan. Tiga, perbedaan pendapat itu sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukanlah sikap lapang dada, saling memaafkan dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang terakhir, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membulatkan tekad dari hasil musyawarah untuk dilaksanakan ya. Anak-anak, sekian penjelasan Bu Ika mengenai sila keempat Pancasila, dari makna simbolnya, makna sila keempatnya ya, dan juga pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih anak-anak, untuk tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Sekian dari Bu Ika, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.